Halo semuanya, semoga kita semua sehat. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang percobaan dari kegiatan praktikum mikrobiologi industri. Adapun anggota kelompok 2A ini ada Muhammad Abid Jailani, saya sendiri Brigita Stella Salim, Kellen Austin, dan Teguh Febiandika. Baik, yang akan kami bahas dalam video ini ada 4 topik, yaitu yang pertama adalah pembuatan media. Percobaan ini dilakukan untuk memahami cara membuat media sebagai nutrisi untuk mikroorganisme. Lalu yang kedua ada teknik sterilisasi alat dan bahan, yang dilakukan untuk mensterilisasikan alat dan bahan yang digunakan pada saat percobaan. Yang ketiga itu ada teknik isolasi mikroorganisme yang dilakukan untuk memahami metode-metode dalam memisahkan mikroba tertentu dari populasi campurannya dan mendapatkan kultur murni, serta mengetahui karakteristik mikroba yang tumbuh. Lalu yang terakhir itu ada teknik identifikasi mikroorganisme untuk memahami bentuk morfologi mikroba pada berbagai medium, serta faktor yang mempengaruhi bentuk mikroba dan bentuk-bentuk mikroorganisme melalui teknik pewarnaan. Sekarang kita akan mulai dengan topik yang pertama, yaitu pembuatan media. Pada percobaan ini ada 2 media yang dibuat, yaitu medium PDA atau Potato Dextrose Agar dan medium cair NB atau Nutrient Broth. Dan setelah itu media akan disterilisasi dengan autoclave. Media adalah substansi yang terdiri dari campuran zat-zat, makanan, atau nutrien yang digunakan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan mikroorganisme. Untuk memelihara mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah, dibutuhkan medium yang harus mengandung semua zat yang dibutuhkan saat untuk pertumbuhan, yaitu senyawa-senyawa organik yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Media atau medium juga dapat digunakan untuk isolasi, memperbanyak, pengujian sifat-sifat fisiologi, dan pertumbuhan jumlah mikroba. Media yang baik memiliki beberapa syarat berikut ini. Yang pertama itu ada mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pengembangbiakan mikroba. Yang kedua, ada mempunyai tekanan osmotik, tegangan permukaan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Lalu yang terakhir itu ada harus steril, atau sebelum ditanami mikroba tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan. Klasifikasi medium berdasarkan fungsinya digolongkan menjadi 7 golongan, yaitu yang pertama ada media umum, yaitu media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya itu ada NA atau nutrien agar untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri, dan PDA atau Potato Dextrose Agar untuk menstimulir pertumbuhan fungi. Lalu yang kedua ada medium khusus. Medium khusus merupakan medium untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Misalnya medium tetes tebu untuk Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang ketiga ada media diperkaya atau enrichment media. Media ini adalah media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Contohnya itu ada coklat media dan yeast extract potassium nitrate agar. Lalu yang keempat ada media selektif. Media selektif merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Lalu inhibitornya itu yang digunakan berupa antibiotik, garam, dan bahan-bahan kimia lainnya. Lalu yang kelima ada media diferensial. Media ini merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Lalu yang keenam itu ada medium penguji atau assay medium, yaitu medium yang dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan bakteri. Misalnya medium untuk menguji vitamin-vitamin, antibiotika, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada medium perhitungan jumlah mikroba, yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya medium yang digunakan untuk menghitung jumlah bakteri E. coli di air sumur. Selanjutnya itu ada klasifikasi media berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada media cair. Media cair digunakan untuk pembenihan diperkaya sebelum media padat. Tidak cocok untuk isolasi mikroba dan tidak dipakai untuk mempelajari koloni kuman. Contohnya itu ada media cair NB atau nutrient broth, peptone dilution fluid atau PDF, lactose broth atau LB, McConkey broth atau MCB, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada media semi padat, yang media ini mengandung agar sebesar 0,5%, jadi dia tidak padat dan juga tidak cair. Setelah itu ada media padat. Media padat ini mengandung komposisi agar sebesar 15%, yang sangat jauh dari media semi padat. Media padat ini digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi dan untuk memperoleh biakan murni. Contohnya itu ada nutrien agar atau Na, potato dextrose agar atau PDA, plaque count agar atau PCA, dan lain-lain. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini. Lalu berikut ini adalah alat-alat yang digunakan pada percobaan ini. Baik, sekarang kita masuk ke prosedur percobaan, yaitu pertama-tama kentang, gula, agar, dan aquades beserta alat lain disediakan. Kentang lalu dikupas, lalu dipotong kecil-kecil dan dibersihkan dan ditimbang sebanyak 40 gram. Potongan kentang dimasukkan ke dalam gelas kimia 500 ml, lalu diisi dengan aquades hingga batas ukuran 200 ml. Setelah itu, kentang direbus dalam gelas kimia yang berisi air di atas kompor listrik sampai mendidih. Setelah mendidih, gelas kimia diangkat dari kompor. Erlenmeyer disiapkan dengan cara pada mulut Erlenmeyer telah dipasang corong yang berisi kertas saring. Setelah dipasang corong dan kertas saring, hasil rebusan kentang dituang ke dalam Erlenmeyer. Setelah disaring, lalu ditambahkan sukrosa atau gula sebanyak 3 gram dan agar sebanyak 2 gram ke Erlenmeyer secara bersamaan dan diaduk. Setelah rata, ditambahkan aquades hingga total volume larutan hasil rebusan kembali menjadi 200 ml dan diaduk. Lalu mulut Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil dan kapas. Medium lalu disterilisasikan dengan cara dimasukkan ke dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Setelah sterilisasi, PDA alami dikeluarkan dari autoclave dan dimasukkan ke dalam laminar airflow. Berikut terlampir foto dari media PDA di dalam Erlenmeyer yang ditutup menggunakan kapas dan aluminium foil agar tetap steril. Selanjutnya kita lanjut ke media yang kedua, yaitu medium cair NB atau nutrient broth. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Lalu berikut ini adalah alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pembuatan media nutrient broth atau NB, yaitu pertama-tama beef extract dan peptone dilarutkan pada gelas ukur atau labu Erlenmeyer dengan aquades sebanyak 100 ml, kemudian diaduk hingga homogen. Proses ini tidak memerlukan panas karena peptone dan beef extract mudah larut dalam air jika diaduk. Selanjutnya, pH media diukur menggunakan kertas pH indikator dan pH media itu seharusnya 7 atau netral. Jika pH tidak normal atau netral, penyesuaian pH dapat dilakukan dengan menambahkan HCl atau NaOH. Setelah pH mencapai normal, maka media siap disterilisasikan menggunakan autoclave. Berikut ini adalah gambar dari media cair nutrient broth atau NB. Berikut saya akan menjelaskan teknik sterilisasi alat dan bahan. Peralatan atau bahan yang digunakan dalam bidang mikrobiologi harus dalam keadaan steril. Setiap proses baik fisika, kimia, dan mekanik yang membunuh semua bentuk hidup, terutama mikroorganisme, disebut dengan sterilisasi. Dalam metode kali ini kita ada dua metode, yaitu metode fisika dan kimiawi. Berikut sini kita ngambil metode fisika. Ada pemanasan kering, ada dari pemijaran, pembakaran, hot air oven, insinerator. Di sini ada pemanasan basah. Ada autoclave manual, autoclave digital atau otomatis, radiasi, filtrasi. Nah, di sini ada metode kimiawi. Yang pertama itu uap formaldehyde
atau hidrogen peroksida digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Berikut. Sini ada bahan praktikumnya. Kita menggunakan air biasa. Berikut ada alat praktikum. Ada timer, autoclave, nampan, kayu, berbagai kayu, tabung reaksi, kulkas, dan cawan baterai. Di sini ada pembuatan medianya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah autoclave diisi dengan air biasa hingga batas yang disarankan. Tahap yang kedua, peralatan dan media yang akan disterilisasikan dimasukkan, lalu autoclave akan ditutup. Tahap ketiga, autoclave ditutup rapat dan dinyalakan timer diatur minimal 15 menit di suhu 121 derajat Celcius. Tahap keempat, tekanan autoclave ditunggu sampai jarum manometer mencapai angka 15 lps. Tahapan selanjutnya, tahapan kelima, klep-klep pengaman dibuka, lalu isi autoclave dikeluarkan secara hati-hati. Tahapan keenam, bahan dan alat diletakkan di batas nampan, baik kayu. Tahapan ketujuh, medium dalam cawan pantry akan digunakan sebagai medium lempeng dan diletakkan dengan posisi mendatar. Dan tahapan ke-8, medium dalam reaksi akan dipakai sebagai medium miring dan diletakkan dengan posisi agak miring. Tahap selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap media yang tetap bersih dan tidak ditumbuhi mikroorganisme yang akan digunakan. Selanjutnya, media yang tidak bersih dan sudah ditumbuhi oleh mikroorganisme akan disimpan di dalam mara es. Tahap yang selanjutnya, media disimpan dan ditunggu selama 2 atau 3 hari. Berikut alat dan bahan praktikum. Ada alat laboratorium, kertas aluminium foil, oven. Di sini kita akan membahas tentang teknik sterilisasi. Tahap sterilisasi. Tahap pertama, sterilisasi alat dan bahan dilakukan dengan menggunakan metode oven atau udara panas. Tahapan kedua, dilakukan pembungkusan alat laboratorium yang akan disterilisasikan dengan kertas aluminium foil. Ketiga, pengaturan suhu oven diatur menjadi 170 derajat Celcius dan alat akan disterilisasikan selama 2 jam. Selanjutnya, alat dan bahan yang telah disterilisasikan dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya. Berikut hasil dari teknik sterilisasi alat dan bahan. Berikutnya bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain Prokaryote dan memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi, baik di daratan, perairan, maupun di udara. Bakteri merupakan mikroba prokaryotik uniseluler yang berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel dan bentuknya beragam seperti kokus, basil, dan spiral. Bakteri Bacillus subtilis. Bakteri ini adalah salah satu bakteri berkarakter terbaik di antara gram-positif dan dianggap sebagai sistem model untuk diferensiasi dan pengembangan sel Bacillus subtilis. Hasil uji pewarnaan gram menunjukkan bahwa bakteri ini merupakan bakteri gram-positif karena menghasilkan warna ungu serta ditetesi dengan larutan KOH. Bakteri antagonis berupa Bacillus subtilis ini dapat bertahan pada lingkungan tertentu, yaitu pada suhu min 5 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius, dengan tingkat keasaman dengan pH berkisar antara 2-8. Pengenceran bertingkat. Pengenceran adalah mencampur larutan pekat atau dengan konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Pengenceran ini biasanya dilakukan jika konsentrasi larutan yang dibutuhkan lebih kecil daripada larutan yang ada. Penambahan pelarut dalam suatu senyawa akan mengakibatkan menurunnya kadar kepekatan atau tingkat konsentrasi dari senyawa yang dilarutkan atau diencerkan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Isolasi. Isolasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan biakan murni dari suatu mikroba.
Suatu mikroba dapat diisolasi dari alam seperti pada sayuran yang membusuk, buah yang membusuk, lumpur danau atau sungai, limbah, dan lain sebagainya. Isolasi bakteri adalah proses mengambil bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkannya di media buatan sehingga diperoleh biakan murni. Bakteri atau mikroorganisme yang sudah berhasil diisolasi harus dimurnikan berulang kali, sehingga koloni yang tumbuh dapat dipastikan berasal dari satu sel. Nutrien agar adalah medium umum untuk uji air, di mana juga dapat digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak selektif, dalam artian mikroorganisme yang heterotrof. Nah, nutrien agar ini merupakan salah satu media yang umumnya digunakan dalam prosedur bakteriologi, misalnya seperti uji air, produk pangan untuk membawa stok kultur, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Nah, untuk komposisi dari nutrien agar adalah ekstrak Y sebesar 10 gram, pepton sebesar 10 gram, NaCl 5 gram, air destiler 1000 ml, dan 15 gram agar per liter. Dalam medium nutrien agar ini terkandung pepton dan yeast ekstrak yang berfungsi sebagai sumber nitrogen, sumber karbon, dan sumber vitamin, serta beberapa senyawa lainnya yang dapat digunakan untuk menyokong pertumbuhan bakteri. Nah, sedangkan garam atau NaCl dapat digunakan untuk menyeimbangkan tekanan osmotik sel bakteri dan medium. Nah, agar bakteri yang akan Sedangkan garam atau NaCl untuk menyeimbangkan tekanan osmotik antara sel bakteri dengan medium, agar bakteri yang akan ditumbuhkan tidak mati. Nutrien agar atau Na merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Media ini dipanaskan agar mencair, kemudian sedikit didinginkan sehingga suhunya berkisar antara 40-50 derajat Celcius. Pendinginan ini dilakukan untuk mendapatkan suhu yang ideal, sehingga agar tidak mengeras namun tidak terlalu panas, yang mengakibatkan kematian koloni yang akan dibiarkan. Nah, kegunaan dari nutrien agar ini adalah untuk kultivisasi dan perawatan sebagian besar dari mikroorganisme. Nah, selanjutnya mengenai nutrien broth atau NB, di mana NB ini adalah medium yang berbentuk cair dengan bahan dasar adalah ekstrak beef dan pepton. Nah, perbedaan konsentris antara Na dengan NB yaitu nutrien agar berbentuk padat, sedangkan nutrien broth berbentuk cair. Nah, susunan kimia dari Na dan NB sama-sama sintetik, di mana fungsi kimia dari nutrien agar dan nutrien broth sebagai media umum. Nah, medium nutrien broth atau NB merupakan medium yang berwarna coklat yang memiliki konsistensi yang cair, di mana medium ini berasal dari sintetik dan memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri sama seperti medium Na. Proses pemisahan atau pemurnian dari mikroorganisme lain perlu dilakukan karena semua pekerjaan mikrobiologis. Misalnya dengan melakukan telaah dan identifikasi terhadap suatu mikroorganisme memerlukan suatu populasi yang hanya terdiri dari satu macam mikroorganisme saja. Teknik tersebut dikenal dengan isolasi mikroba. Nah, jadi isolasi mikroba adalah suatu teknik yang dilakukan untuk proses pemisahan dan proses pemurnian dari suatu mikroorganisme. Nah, terdapat beberapa cara dalam mengisolasi mikroba, yaitu pertama, isolasi pada agar cawan. Nah, prinsip pada metode isolasi pada agar cawan adalah dengan mengencerkan mikroorganisme sehingga akan diperoleh suatu individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Nah, setelah dilakukan inkubasi, setiap koloni yang terpisah dan yang tampak pada cawan tersebut akan berasal dari satu sel tunggal. Nah, terdapat beberapa cara dalam metode isolasi pada agar cawan, yaitu dengan menggunakan metode gores kuadran dan menggunakan metode agar cawan tuang. Nah, apabila metode gores kuadran ini dapat dilakukan dengan baik, maka metode tersebut akan menghasilkan terisolasinya suatu mikroorganisme, di mana setiap koloni tersebut akan berasal dari satu sel. Nah, dalam penerapannya, metode agar tuang memiliki perbedaan dengan metode gores kuadran, di mana cawan tuang akan menggunakan medium agar yang dicairkan dan didinginkan pada suhu 50 derajat Celcius yang kemudian akan dicawankan. Nah, pengenceran tetap perlu dilakukan, sehingga pada cawan yang terakhir akan mengandung koloni-koloni yang terpisah di atas permukaan atau di dalam cawan. Nah, metode yang kedua yaitu metode isolasi pada medium cair. Metode isolasi pada medium cair ini akan dilakukan apabila mikroorganisme tersebut tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau media padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Nah, pada metode ini juga akan diperlakukan atau dilakukan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, maka peluang untuk mendapatkan satu sel juga akan semakin besar.
Metode yang ketiga yaitu metode isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk dapat mengisolasi sel mikroorganisme yang berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan menggunakan metode agar cawan atau metode medium cair. Sel mikroorganisme tersebut dapat dilihat dengan menggunakan perbesaran sekitar 100 kali. Kemudian sel tersebut dapat dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun dengan menggunakan metode mikromanipulator yang akan dilakukan secara aseptis. Nah, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk memperoleh bakteri, fungi, dan kamir, yaitu dengan menggunakan metode garis, metode tuang, metode sebar, metode pengenceran, serta mikromanipulator. Dua di antaranya yang paling banyak digunakan adalah metode cawan gores dan cawan tuang. Nah, dalam prosesnya, kedua metode tersebut didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu dengan mengencerkan organisme sedemikian rupa sehingga individu spesies dapat dipisahkan. Nah, dengan anggapan bahwa setiap koloni dapat terpisah dari suatu jenis sel yang dapat diamati. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa teknik goresan yang biasanya digunakan, yaitu pertama, goresan sinambung. Prosedur kerja dari penggunaan teknik goresan sinambung ini diawali dengan inokulum loop atau OC disentuhkan pada koloni bakteri, dan dilakukan pembentukan goresan secara kontinu sampai setengah permukaan agar. Kemudian Petri dish akan diputar dengan sudut 180 derajat dan dilanjutkan dengan pembentukan goresan sampai habis di seluruh permukaan agar. Pada umumnya, teknik goresan sinambung ini bukan digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan bertujuan untuk peremajaan kecawan atau medium baru. Nah, teknik goresan yang ketiga yaitu goresan kuadran atau stick kuadran. Prosedur kerja dari penggunaan teknik goresan kuadran ini hampir sama dengan prosedur kerja yang dilakukan dalam menggunakan teknik goresan T. Namun, teknik goresan kuadran memiliki pola yang berbeda dengan teknik goresan T, di mana pola pada goresan kuadran ini akan terbagi menjadi 4 daerah. Daerah pertama merupakan goresan awal atau goresan pertama yang terbentuk, sehingga di dalam goresan tersebut masih banyak mengandung sel-sel mikroorganisme. Nah, pada daerah selanjutnya akan dibentuk goresan yang berbeda, di mana goresan tersebut akan dipotong atau disilangkan dari goresan pertama. Nah, hasil pada daerah selanjutnya akan menunjukkan jumlah mikroorganisme yang semakin sedikit. Dan pada akhirnya mikroorganisme tersebut akan kemudian menjadi terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Kerja dari penggunaan teknik goresan T ini diawali dengan pembagian Petri dish menjadi 3 bagian, menggunakan spidol dan daerah tersebut diinokulasi dengan strik zigzag. Kemudian OC akan dipanaskan dan didinginkan, lalu di strik zigzag pada daerah berikutnya. Nah, selanjutnya mengenai teknik piringan goresan atau strict plate method. Teknik cawan gores atau piringan gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga akan didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Dalam teknik piringan ini, medium akan dicairkan dengan melalui proses pendinginan pada suhu 45 derajat Celcius. Kemudian, medium yang telah dicairkan akan dituang ke dalam cawan Petri steril atau cawan gelas dengan garis tengah sekitar 3 inci dan dibiarkan sampai menjadi padat. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses berupa menginokulasikan biakan yang dilakukan dengan menggunakan jarum OC pada permukaan atas agar yang penuh dengan biakan campuran atau dapat berupa spesimen ludah maupun bahan lainnya. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa teknik penggoresan yang berbeda. Namun, kesemua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meletakkan sebagian besar mikroorganisme pada beberapa goresan pertama. Nah, apabila sebaran tersebut dilakukan dengan menggerakkan jarum OC secara bergantian dari satu bagian ke bagian lain dari cawan Petri, maka bakteri yang tertinggal pada jarum OC akan semakin berkurang. Nah, jika teknik penggoresan tersebut dilakukan secara sempurna, maka goresan akhir akan meninggalkan bakteri individual yang cukup terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sehingga setelah mengalami proses pertumbuhan, koloni yang berasal dari bakteri individual tersebut akan benar-benar terpisah satu sama lainnya. Nah, kemudian koloni tunggal dapat ditinggalkan ke medium steril, dan biakan murni akan tumbuh di medium steril tersebut. Metode cawan sebar atau spread plate adalah suatu teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Penggunaan teknik ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di bagian atas media agar yang telah memadat. Nah, perbedaan dari teknik sebar dan teknik tuang dapat terlihat pada proses yang dilakukan dalam pencampuran stok kultur bakteri, di mana pada teknik sebar, pencampuran stok kultur bakteri akan dilakukan searah media agar memadat, sedangkan pada teknik tuang, kultur akan dicampurkan ketika media masih cair atau belum memadat. Nah, dalam proses ini, penggunaan teknik ini memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam pertumbuhan dari mikroorganisme yang dapat tersebar secara merata pada bagian permukaan dari media agar.
Nah, selanjutnya mengenai teknik pengenceran. Pengenceran adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air, sehingga penanganannya akan menjadi lebih mudah. Teknik pengenceran ini diperlukan dengan tujuan untuk dapat mengurangi kepadatan bakteri yang ditanam. Selain itu, pengenceran merupakan proses yang dilakukan untuk dapat menurunkan atau memperkecil konsentrasi larutan dengan menambahkan zat pelarut ke dalam larutan, sehingga volume larutan menjadi berubah. Nah, pada teknik pengenceran ini atau dilution method ini, sampel yang berasal dari suatu suspensi yang berupa campuran dari berbagai spesies akan diencerkan di dalam suatu tabung yang tersendiri. Hasil pengenceran ini kemudian akan diambil kira-kira sebanyak 1 ml untuk kembali diencerkan dengan proses yang sama. Jika dari pengenceran yang ketiga diambil sebanyak 0,1 ml untuk disebarkan pada satu medium padat, maka terdapat dua kemungkinan yang akan diperoleh sebagai hasil percobaan. Dalam hal ini, kemungkinan yang pertama dan memiliki peluang yang lebih besar adalah hasil yang didapatkan berupa beberapa koloni yang akan tumbuh di dalam medium tersebut. Sedangkan kemungkinan yang kedua berupa pemerolehan hasil yang terdiri dari satu koloni saja, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai biakan murni. Nah, apabila masih terdapat keraguan bahwa koloni tunggal yang diperoleh tersebut merupakan koloni yang murni, maka teknik pengenceran ini dapat diulang kembali dengan menggunakan koloni sebagai sampel. Nah, teknik yang kelima yaitu teknik mikromanipulator, di mana pada teknik ini akan dilakukan pengambilan satu bakteri dengan menggunakan mikropipet, dan selanjutnya bakteri tersebut akan ditempatkan di dalam mikromanipulator. Kemudian bakteri tersebut akan ditempatkan di dalam medium encer untuk dapat dibiakkan. Nah, dapat juga dilihat dari bagian bawah, terdapat sebuah skema yang menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan dari teknik mikromanipulator ini. Enumerasi adalah suatu teknik perhitungan jumlah mikroba yang terdapat di dalam suatu media tanpa mengidentifikasikan jenis mikroba, baik itu berupa bakteri, jamur maupun yeast, yang bertujuan untuk dapat menentukan jumlah sel dari suatu kultur bakteri secara kuantitatif. Nah, penetapan jumlah bakteri akan dilakukan dengan menghitung jumlah sel bakteri yang mampu membentuk koloni di dalam media biakan atau membentuk suspensi dalam larutan biak. Nah, dalam teknik ini, isolasi akan dilakukan dengan menggunakan tauge agar dan dilakukan proses pemurnian untuk mendapatkan koloni tunggal dengan metode gores atau strict plate yang berupa kuadran strict atau metode B. Kemudian akan dilakukan pengamatan morfologi pada masing-masing koloni tunggal yang tumbuh pada media agar tersebut. Nah, jumlah mikroba yang tumbuh pada media tersebut akan ditunjukkan oleh koloni forming units atau yang memiliki singkatan berupa CFU atau CVU atau satuan bentuk koloni. Nah, jumlah normal koloni pada biakan tersebut umumnya berkisar antara 30 sampai 300 koloni. Enumerasi mikroba adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme yang terdapat di dalam suatu sampel atau bahan, di mana pemahaman mengenai enumerasi mikroba tersebut menyatakan bahwa jumlah mikroorganisme yang terdapat di dalam suatu bahan sangat bervariasi dan sulit untuk diketahui secara pasti, sehingga diperlukan cara perhitungan tertentu untuk dapat mengetahui keseluruhan dari jumlah mikroorganisme ataupun kandungan biomasa dari mikroorganisme yang terdapat di dalam bahan tersebut. Nah, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan mikroba dapat diketahui dengan adanya pertambahan ukuran, pertambahan jumlah, dan perubahan total kandungan seluler dari mikroba yang terdapat di dalam suatu populasi. Dalam penerapannya, teknik enumerasi mikroba ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu dengan metode enumerasi mikroba secara langsung dan metode enumerasi mikroba secara tidak langsung. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dikenal sebagai hemositometer. Hemositometer Neubauer atau hemositometer adalah sebuah ruang kaca atau gelas yang memiliki sisi-sisi yang ditinggikan dengan penutup kecil tembus cahaya yang tepat 0,1 mm di atas lantai ruang. Hemositometer ini merupakan perangkat atau alat yang digunakan untuk perhitungan sel darah. Hemositometer ini ditemukan oleh Louis Charles Malses dan terdiri dari sebuah slide mikroskop kaca tebal dengan lekukan persegi panjang yang menciptakan sebuah kamar. Ruangan atau kamar tersebut akan diukir dengan menggunakan laser grid sehingga akan membentuk tergores garis tegak lurus. Nah, perangkat tersebut akan dibuat dengan hati-hati sehingga daerah yang dibatasi oleh garis dapat diketahui dan kedalaman ruangan tersebut juga akan diketahui. Oleh karena itu, maka alat tersebut berguna untuk menghitung jumlah sel atau partikel dalam suatu volume cairan tertentu, sehingga dapat menghitung konsentrasi sel yang terdapat di dalam cairan secara keseluruhan. Nah, dengan cara perhitungan ini, maka jumlah bakteri dapat dihitung, baik dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk padatan. Nah, melalui perhitungan ini, maka dapat diketahui, semakin banyak jumlah selnya, maka ukuran yang digunakan juga akan semakin kecil. Dan juga berlaku untuk sebaliknya. Nah, kemudian terdapat beberapa metode perhitungan lainnya, misalnya salah satunya adalah filter membran.
Nah, pada perhitungan dengan menggunakan filter membran ini, suspensi bahan atau biakan mikroba akan disaring. Setelah itu akan disaring kembali dengan menggunakan filter membran yang telah disterilkan. Nah, jumlah sel dari volume yang disaring dapat dihitung dari jumlah sel rata-rata tiap kesatuan luas pada filter membran. Nah, selanjutnya mengenai perhitungan dengan preparat oles atau smear count. Perhitungan dengan menggunakan preparat oles dapat dilakukan untuk dapat melihat struktur dari sel-sel darah dengan menggunakan peralatan berupa mikroskop cahaya yang umumnya dibuat dengan sediaan hapus darah. Di mana sediaan hapus ini merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk memeriksa sel-sel darah melalui mikroskop. Sediaan hapus darah ini tidak hanya digunakan untuk mempelajari sel darah, akan tetapi juga untuk menghitung perbandingan jumlah masing-masing sel darah. Nah, pembuatan preparat hapus darah ini menggunakan suatu metode yang dikenal dengan metode oles atau metode smear, yang merupakan suatu sediaan dengan jalan mengoles atau membuat selaput atau film dan substansi yang berupa cairan atau bukan cairan di atas gelas benda yang bersih dan bebas dari lemak untuk kemudian difiksasi, diwarnai dan ditutup dengan menggunakan gelas penutup. Nah, sediaan hapus yang telah dikeringkan di udara akan difiksasi terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol selama 35 menit dan setelahnya akan dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Semakin lama proses pewarnaan yang dilakukan, maka intensitasnya akan menjadi semakin tua. Nah, preparat hapus yang telah selesai dibuat kemudian akan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang digunakan sebesar 100 kali. Nah, hasil yang didapatkan dari pengamatan tersebut akan menunjukkan sel-sel butir darah yang bisa berupa eritrosit, leukosit, trombosit, maupun kandungan dalam darah lainnya. Nah, berikut ini merupakan rumus yang umumnya digunakan dalam metode perhitungan preparat oles ini. Selanjutnya itu ada pengecatan dan pengamatan mikroskopik. Pada cara ini, preparat mikroskopik akan dibuat pada gelas benda. Kemudian suspensi bahan atau biakan mikroba yang volumenya telah diketahui akan diratakan pada bagian atas gelas benda dengan luas tertentu. Preparat akan dicat dan dihitung dengan cara mengukur garis tengahnya sehingga jumlah mikroba yang terdapat pada gelas benda dapat dihitung seluruhnya. Setelah enumerasi langsung, selanjutnya ada enumerasi secara tidak langsung. Perhitungan mikroorganisme secara tidak langsung memiliki beberapa variasi metode yang berbeda. Contoh itu yang pertama adalah turbidimeter. Turbidimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kekeruhan air. Prinsip umum dari alat turbidimeter ini adalah sinar yang datang akan mengenai suatu partikel, di mana sinar tersebut ada yang diteruskan dan ada juga sinar yang dipantulkan. Oleh karena itu, maka sinar yang diteruskan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengukuran. Penggunaan alat ini akan memancarkan cahaya pada media atau sampel dan cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan, atau akan menembus media tersebut. Cahaya yang menembus media akan diukur dan ditransfer ke dalam bentuk angka. Metode enumerasi tidak langsung yang kedua adalah TPC atau Total Plate Count. Metode Variable Count atau yang disebut dengan metode TPC adalah salah satu enumerasi mikroorganisme secara tidak langsung yang menggunakan metode angka lempeng total atau ALT. Metode enumerasi mikroorganisme dengan cara TPC ini memiliki prinsip bahwa metode ini hanya dapat digunakan untuk menghitung jumlah bakteri yang hidup, di mana bakteri tersebut dapat mengalami pembelahan dan pembentukan keturunan, sehingga metode ini disebut juga sebagai metode variable count. Berikut ini merupakan salah satu rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah sel mikroba, dengan V sebagai volume mikroba, N sebagai jumlah koloni mikroba, dan F sebagai faktor pengenceran. Yang selanjutnya itu ada buffer peptone water atau BPW. BPW adalah larutan pengencer sebagai media non-selektif, di mana BPW ini merupakan larutan yang digunakan untuk mengencerkan media. Pada dasarnya, pengenceran adalah pelarutan atau pelepasan mikroorganisme dari substratnya ke dalam air, sehingga lebih mudah dalam penanganannya. BPW ini memiliki kandungan berupa gelatin yang didigesti, enzim pankreas, natrium klorida, dinatrium hidrogen fosfat, dan kalium hidrogen fosfat. BPW ini memiliki nilai pH yaitu 7,2 kurang lebih 0,2 pada suhu 25 derajat Celcius. Dalam penerapannya, BPW ini memiliki kegunaan sebagai pra-pengkayaan untuk isolasi mikroba.
Pengenceran ini biasanya dilakukan dengan perbandingan berupa 1:10, 1:100, 1:1000, dan seterusnya. Tujuan dari pengenceran adalah untuk memperkecil atau mengurangi kepadatan bakteri yang ditanam sehingga membantu untuk mempermudah perhitungan jumlah mikroorganisme. Baik, selanjutnya itu ada fase pertumbuhan bakteri. Pada proses pertumbuhan bakteri, terdapat beberapa fase yang dialami oleh mikroba pada masa pertumbuhannya, yang meliputi fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama itu ada fase lag. Pada fase ini, pertumbuhan bakteri akan ditandai dengan terjadinya peningkatan komponen makromolekul, aktivitas metabolik, dan kerentanan terhadap zat kimia dan faktor fisik. Pada fase ini, perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah individu tak secara nyata terlihat. Lalu yang kedua itu ada fase logaritmik atau eksponensial. Pada fase eksponensial atau logaritmik ini, yaitu saat dimana sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang. Selama fase ini, massa dan volume sel akan meningkat yang disebabkan oleh faktor yang sama. Dalam fase ini, rata-rata komposisi sel dan konsentrasi relatif metabolit tetap konstan. Lalu, fase yang ketiga itu adalah fase stasioner. Selama fase ini, jumlah sel yang hidup akan tetap konstan untuk periode yang berbeda, bergantung pada bakteri. Tetapi pada akhirnya akan menuju periode penurunan populasi. Dalam fase stasioner ini, bakteri akan mengalami kekurangan sumber nutrien. Oleh karena itu, fase stasioner ini memiliki kurva grafik yang mendatar karena tidak terdapat pertumbuhan dan juga tidak terdapat penurunan dari perkembangan bakteri tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu fase kematian, dan pada fase ini medium telah kehabisan nutrien, maka populasi bakteri akan mengalami penurunan. Pada saat ini, jumlah sel yang mati itu lebih banyak dibandingkan sel yang hidup. Dan pada fase ini, kurva grafik akan menunjukkan penurunan secara tajam. Hal tersebut dikarenakan fase ini merupakan tahapan akhir dari suatu jumlah individu setiap bakteri yang akan kembali ke titik awal. Nah, dalam teknik isolasi mikroorganisme ini akan terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan enumerasi dan tahapan isolasi. Pada tahapan enumerasi akan terbagi lagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan sterilisasi, tahapan pembuatan buffer peptone water atau BPW, proses pengenceran, dan juga proses spread plate. Nah, dapat dilihat dari bagian sebelah kanan saya. Berikut ini merupakan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam tahapan sterilisasi pada praktikum ini. Selanjutnya, kita akan beralih pada prosedur kerja dari tahapan sterilisasi pada tahapan enumerasi ini. Jadi, pada tahapan pertama, Erlenmeyer dan gelas kimia akan dibungkus dengan kertas hingga permukaan tertutup. Pada tahapan kedua, cawan Petri dan tabung reaksi akan dibungkus dengan kertas reject dan direkatkan dengan solatif terlebih dahulu. Pada tahapan ketiga, cawan Petri dan tabung reaksi akan disterilisasikan dengan dandang yang dipanaskan selama 25 menit. Nah, setelah dilakukan tahapan sterilisasi, maka cawan Petri dan tabung reaksi dapat digunakan untuk prosedur berikutnya. Nah, dapat dilihat dari bagian sebelah kanan saya. Berikut ini merupakan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam tahapan pembuatan buffer peptone water atau BPW pada praktikum ini. Selanjutnya, kita akan beralih pada prosedur kerja dari tahapan pembuatan buffer peptone water atau BPW pada tahapan enumerasi ini. Pada tahapan pertama, padatan BPW akan ditimbang terlebih dahulu sebanyak 0,5 gram dengan menggunakan neraca analitik. Pada tahapan kedua, aquades akan dituangkan ke dalam gelas ukur sebanyak 500 ml. Dan pada tahapan ketiga, aquades akan dituangkan secara perlahan ke dalam BPW. Kemudian pada tahapan keempat, aquades yang telah dituangkan ke dalam BPW akan dipindahkan ke gelas kimia yang berukuran 500 ml. Nah, selanjutnya pada tahapan kelima, larutan BPW akan dihomogenkan dan ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Dilanjutkan dengan tahapan keenam, di mana larutan BPW akan disiapkan untuk prosedur pengenceran sampel bakteri. Dan pada tahapan terakhir, yaitu tahapan ketujuh, larutan BPW sudah dapat digunakan dalam proses pengenceran bertingkat. Nah, dapat dilihat dari bagian sebelah kanan saya. Berikut ini merupakan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam tahapan pengenceran bertingkat yang dilakukan pada praktikum ini.
Selanjutnya kita akan beralih pada prosedur kerja dari tahapan pengenceran bertingkat pada tahapan enumerasi ini. Pada tahapan pertama, larutan BPW dan tabung reaksi sebanyak 7 buah akan disiapkan. Pada tahapan kedua, tabung reaksi akan diisi dengan larutan BPW dengan perbandingan 9:1 pada setiap tabung reaksi. Pada tahapan ketiga, bakteri Bacillus subtilis akan dipipet sebanyak 1 ml dengan menggunakan mikropipet dan akan dituangkan ke dalam tabung reaksi pertama. Dan pada tahapan keempat, larutan akan dihomogenkan dengan menggunakan vortex mixer dan akan diberikan label penanda pada setiap tabung reaksi. Nah, selanjutnya pada tahapan kelima, larutan yang telah dihomogenkan akan dipipet dari tabung reaksi pertama sebanyak 1 ml. Pada tahapan keenam, larutan dari tabung reaksi pertama tersebut akan dituangkan ke dalam tabung reaksi kedua. Nah, pada tahapan ketujuh, larutan yang telah dituangkan ke dalam tabung reaksi kedua akan dihomogenkan dan diberi label. Kemudian pada tahapan terakhir akan dilakukan penambahan larutan dari tabung reaksi berikutnya secara berulang sampai pada tabung reaksi yang ketujuh. Nah, berikutnya dapat dilihat juga dari bagian sebelah kanan saya. Nah, terdapat beberapa bahan praktikum yang digunakan dalam tahapan spread plate pada tahapan enumerasi ini. Nah, dapat juga dilihat dari bagian sebelah kanan saya ini. Nah, terdapat beberapa bahan praktikum yang digunakan dalam proses spread plate pada tahapan enumerasi ini. Selanjutnya, kita akan beralih pada prosedur kerja dari tahapan spread plate yang terdapat pada tahapan enumerasi ini, di mana pada tahapan pertama, nutrien agar akan disiapkan dan diencerkan dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer. Pada tahapan kedua, lampu bunsen akan dihidupkan dan cawan Petri akan dipanaskan sekelilingnya agar cawan Petri tersebut tetap tersterilisasi. Nah, pada tahapan ketiga, cawan Petri akan dibuka sedikit untuk dapat menuangkan larutan nutrien agar ke dalamnya dan akan diratakan dengan membentuk angka 8. Nah, prosedur ini akan dilakukan sampai mencapai pada cawan Petri yang ketiga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pada tahapan keempat, di mana pada tahapan keempat ini bakteri Bacillus subtilis sebanyak 1 ml akan dipipet dengan menggunakan mikropipet. Nah, selanjutnya pada tahapan yang kelima, sampel yang diambil adalah sampel yang ketiga, kelima, dan ketujuh, di mana bakteri tersebut akan diteteskan pada setiap cawan Petri yang sudah padat. Nah, pada tahapan keenam, sampel bakteri akan diratakan dengan menggunakan batang L yang telah disterilisasikan atau dipanaskan dengan menggunakan lampu bunsen. Nah, pada tahapan ketujuh, cawan Petri akan ditutup dan diselotip hingga rapat. Dan kemudian pada tahapan yang terakhir, cawan Petri akan dimasukkan ke dalam inkubator selama 2 hari. Nah, dapat dilihat di bagian sebelah kanan saya, terdapat sebuah tabel yang berisikan data-data yang didapatkan melalui hasil percobaan pada tahapan enumerasi ini. Nah, jadi tahapan enumerasi ini adalah suatu teknik perhitungan jumlah mikroba dalam medium tanpa mengidentifikasi jenis mikroba, seperti bakteri, yeast, maupun jamur. Nah, di mana teknik ini bertujuan untuk menentukan jumlah sel dari suatu kultur bakteri secara kuantitatif. Nah, tahapan enumerasi ini dilakukan dengan menggunakan metode total plate count atau yang memiliki singkatan berupa TPC, di mana jumlah terbaik adalah antara 30 sampai 300 sel mikroba dalam satu media. Nah, kelebihan dari penggunaan teknik TPC ini adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersebar merata pada bagian permukaan media agar dan mudah digunakan serta hasil perhitungan yang dikeluarkan juga cepat. Apabila dalam suatu praktikum terdapat jumlah koloni yang jumlahnya kurang dari 30 koloni dalam satu cawan, maka hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya sedikit kesalahan dalam menerapkan teknik pengenceran atau dapat juga dikarenakan adanya kontaminan. Kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan enumerasi ini memiliki kekurangan dalam penerapannya, di mana metode perhitungan ini tidak dapat membedakan antara sel yang mati dan sel yang masih hidup. Oleh karena itu, maka kedua faktor tersebut dapat diketahui bahwa kedua faktor tersebut itu dapat mempengaruhi perhitungan akhir dari jumlah mikroorganisme. Nah, pada praktikum ini akan digunakan bakteri Bacillus subtilis yang diencerkan, di mana 1 ml bakteri Bacillus subtilis akan dipindahkan ke dalam tabung reaksi, lalu keduanya akan divortex. Proses pemvortexan itu bertujuan untuk menghomogenkan larutan tersebut. Nah, dalam percobaan ini 1 ml dari tabung reaksi akan dipindahkan ke tabung reaksi lainnya, dan kemudian akan divortex kembali. Nah, proses tersebut akan dilakukan hingga 7 buah tabung reaksi. Pengenceran ini disebut juga dengan pengenceran bertingkat, di mana penerapan pengenceran bertingkat ini memiliki tujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba dan spesies yang tersuspensi di dalam cairan.
Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat pengenceran yang dilakukan, maka akan semakin sedikit juga bakteri yang tumbuh di dalamnya. Nah, pengenceran yang dilakukan pada percobaan ini adalah pengenceran ketiga, pengenceran kelima, dan pengenceran ketujuh. Pada percobaan ini, pengenceran yang ketiga dapat menghasilkan lebih dari 300 koloni. Pengenceran yang kelima dapat menghasilkan 140 koloni. Dan pada pengenceran yang ketujuh dapat menghasilkan sebanyak 46 koloni. Dalam praktikum ini dapat diketahui bahwa pada pengenceran ketiga, jumlah koloni yang dihasilkan dalam satu cawan lebih dari 300 koloni. Hasil percobaan tersebut menandakan bahwa metode pemisahan sel tidak berlangsung dengan baik, yang menyebabkan koloni tumbuh bersama-sama. Nah, dalam pengenceran ini juga akan diisi dengan menggunakan buffer peptide water atau BPW, yang merupakan media non-selektif yang luas penggunaannya sebagai media enrichment. Nah, dalam percobaan ini BPW akan digunakan karena dapat mempertahankan nilai pH, dan dikarenakan BPW ini mengandung pepton yang dapat menjadi nutrisi bagi bakteri. Dalam percobaan ini, sampel akan diinkubasi selama 1 minggu dengan suhu sebesar 37 derajat Celcius, karena waktu yang berlangsung selama 1 minggu merupakan fase stasioner, di mana selama fase ini jumlah sel yang hidup tetap konstan untuk periode yang berbeda. Nah, pengaruh dari pertumbuhan sel ini akan bergantung pada jenis dari mikroba yang digunakan atau jenis bakteri yang digunakan. Nah, akan tetapi pada akhirnya bakteri tersebut akan menuju pada periode penurunan. Nah, di mana periode penurunan ini merupakan penurunan populasi. Nah, pada umumnya aktivitas optimum dari pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis ini adalah sebesar 40 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat juga dari bagian sebelah kanan saya, terdapat beberapa bahan praktikum yang digunakan dalam metode power plate pada tahapan isolasi ini. Nah, dapat dilihat dari bagian sebelah kanan saya, berikut ini merupakan beberapa alat yang digunakan dalam metode power plate pada tahapan isolasi yang dilakukan dalam praktikum ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada prosedur kerja dari tahapan power plate yang terdapat pada tahapan isolasi ini, di mana pada tahapan pertama, media nutrien broth akan dipanaskan dan diencerkan dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer. Kemudian pada tahapan kedua, tabung reaksi akan disterilisasikan dengan menggunakan dandang. Setelah dilakukan sterilisasi, media nutrien broth yang telah diencerkan akan dipipetkan sebanyak 9 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu dilanjutkan dengan tahapan keempat, di mana bakteri Bacillus subtilis akan dipipetkan sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, selanjutnya pada tahapan yang kelima, tabung reaksi akan dihomogenkan dengan menggunakan vortex mixer. Pada tahapan keenam, tabung reaksi akan ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan didiamkan di dalam inkubator. Kemudian pada tahapan yang terakhir akan dilakukan tahapan penentuan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dapat dilihat dari bagian sebelah kanan saya, terdapat sebuah tabel yang berisikan data-data yang didapatkan melalui hasil percobaan pada tahapan isolasi ini. Nah, jadi media yang digunakan pada percobaan isolasi ini adalah nutrient broth atau NB, dan bakteri yang digunakan adalah Bacillus subtilis. Pada percobaan ini akan digunakan metode cawan tuang atau power plate. Berdasarkan hasil percobaan mikroorganisme ini diketahui bahwa keseluruhan bakteri yang ditumbuhkan pada media nutrient broth atau NB ini berhasil hidup setelah hari ke-7. Nah, bakteri tersebut tumbuh di bagian atas dan pada bagian bawah media dengan memiliki bentuk berupa cairan, memiliki penampilan yang berwarna kuning, dan terdapat beberapa bercak-bercak putih di dalamnya. Nah, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri, seperti nilai pH dan suhu. Pada umumnya, bakteri dapat hidup pada suhu 30-40 derajat Celcius, dan umumnya bakteri dapat hidup di dalam suasana netral dan basa lemah, dengan rentang pH yang berkisar antara 7-9. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suhu optimum dari suatu bakteri bergantung pada suhu sel tempat bakteri tersebut berasal, atau sedikit melebihi suhu sel tersebut. Nah, isolasi menggunakan media cair dilakukan dengan menggunakan cara pengenceran. Dasar dalam melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Nah, sebelum melakukan percobaan, ruangan tempat penanaman bakteri harus dibersihkan terlebih dahulu dan berada dalam keadaan steril. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan ataupun dalam percobaan pada saat melakukan praktikum di dalam laboratorium. Nah, setelah dilakukan pensterilan ruangan, meja akan digunakan sebagai tempat penanaman inokula. Dan kemudian akan juga dibersihkan dengan menggunakan alkohol, di mana pembersihan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Berikutnya,
Teknik identifikasi bakteri. Bakteri adalah suatu golongan organisme prokariotik atau tidak memiliki selubung inti. Bakteri ini sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus atau nukleus dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleoi. Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Pengamatan morfologi bakteri secara mikroskopis dapat dilakukan dengan mengamati bentuk sel bakteri, ukuran bakteri, pewarnaan endospora, dan pewarnaan gram. Pengamatan fisiologi bakteri dilakukan dengan cara uji biokimia. Pewarnaan bakteri. Teknik pewarnaan warna pada bakteri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pengecatan sederhana, pengecatan diferensial, dan pengecatan struktural. Kemudian ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu mode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Metode ini diberi nama berdasarkan penemunya, ilmuwan Denmark Hans Christian Gram, yaitu pada tahun 1853 hingga 1938, yang mengembangkan teknik pada tahun 1884 untuk membedakan antara pneumococcus dan bakteri Klebsiella pneumonia. Berikutnya, persiapan dan fiksasi. Sebelum dilakukan pewarnaan, maka sel-sel bakteri harus terlebih dahulu difiksasi pada gelas objek. Jika sel-sel tidak difiksasi pada gelas objek, maka lapisan sel yang akan diwarnai dapat tercuci selama prosedur pewarnaan. Dalam hal ini, fiksasi adalah membunuh bakteri dan membuat sel-sel bakteri tersebut melekat pada gelas objek. Nah, dalam teknik identifikasi mikroorganisme ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahapan pertama yaitu tahapan preparat warna dan pemeriksaan gram. Kemudian tahap yang kedua, tahapan preparat basah dan pemeriksaan gram. Berikut prosedur tahapan preparat warna dan pemeriksaan gram. Yang pertama, kaca preparat disiapkan dan difiksasi dengan lampu bunsen. Kedua, aqueous diteteskan di atas kaca preparat. Ketiga, bakteri Bacillus subtilis ditambahkan menggunakan jarum ose yang sudah disterilisasi dan difiksasi. Keempat, kertas violet ditambahkan dan didiamkan selama 1 menit. Kelima, sampel dibilas dengan aqueous dan dikeringkan. Keenam, larutan lugol ditambahkan pada sampel dan didiamkan selama 1 menit. Ketujuh, sampel dibilas dengan menggunakan alkohol dan dikeringkan. Dan kedelapan, larutan safranin ditambahkan kemudian didiamkan selama 1 menit. Kemudian sampel dibilas dan dikeringkan dan diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Setelah itu, bentuk dan warna dari sampel diamati dan dilakukan pembesaran dengan 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian yang terakhir, prosedur dilanjutkan pada tahapan preparat basah dan pemeriksaan gram dari sampel. Nah, adapun hasil dari identifikasi preparat warna dan pemeriksaan gram. Yang pertama, bentuknya bulat dan oval. Kedua, warnanya yaitu biru. Kemudian, prosedur tahapan preparat basah dan pemeriksaan gram. Yang pertama, kaca preparat disiapkan dan difiksasi dengan lampu bunsen. Kedua, jarum ose dipijarkan dan didinginkan. Lalu, sampel diambil dengan cara jarum ose digoreskan secara perlahan di atas nutrient broth. Kemudian, jarum ose dengan sampel digoreskan dengan kaca preparat dan diteteskan dengan aqueous. Lalu, goresan yang telah diteteskan dengan aqueous akan ditutup dengan cover glass. Lalu, sampel akan diidentifikasi dengan mikroskop menggunakan mikroskop. Lalu, dilakukan penentuan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, berikut hasil identifikasi preparat basah dan pemeriksaan gram. Pertama, bentuknya bulat,
kemudian warnanya tidak berwarna. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a